Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bulan Sya'ban itu yaitu bulan termasuk bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min mazaya syahri Sya'ban, termasuk di antara spesifikasi bulan Sya'ban itu annahu syahrul ladzi nuzilat fihi ayatus salati wassalami, bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diturunkan pada bulan itu ayat tentang salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban itu bulan di mana ayat tentang perintah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Wa ya, adapun ayat itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan memberi salamlah kalian dengan sungguh-sungguh salam. Wa qad dzakara Ibnu Abi As-Sayf al-Yamani annahu qila, Ibnu Abi Sayf sungguh telah menyebutkan bahwasanya bulan salawat itu dikatakan, atau bahwasanya Sya'ban itu ada pendapat inna syahra Sya'ban syahrus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna al-ayata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annal ayata, karena sesungguhnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, nuzilat, diturunkan ayat itu fihi, di dalam bulan Sya'ban. Wa naqala al-Imam Syihabuddin Al-Qastalani fil Mawahib qawlan li ba'dil ulama. Imam Syihabuddin Al-Qastalani mengutip dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, mengutip perkataan sebagian ulama, bi anna syahra Sya'ban syahrus sholati alaihi, bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ayat as-salati ya'ni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat tentang salawat dan salam itu yaitu innallaha wa malaikatahu dan seterusnya itu nuzilat fihi, diturunkan di bulan Sya'ban. Wa qad dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan an Abi Dzarrin Al-Harawi
dari Abu Dzar Al-Harawi, annal amra bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bi qaulihi ta'ala, yang maksudnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan haturkan salam dengan sungguh-sungguh salam. Karena terjadi atau turun Fisanati tsaniyati, di tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ayat ini turun, ya tepatnya di bulan Sya'ban. Wakila, dan dikatakan atau ada pendapat yang mengatakan fi lailatul Isra, ya, pada malam Lailatul Isra. Nah, malam Lailatul Isra sendiri yang masyhur, pendapat masyhur itu sebelum Nabi hijrah, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Haqiqatus salati ala nabi, esensi salawat kepada Nabi Muhammad, esensi atau ya substansi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan memberikan salam dengan sungguh-sungguh salam. Al-Ahzab ayat 56. Amarallahu ta'ala al-mu'minina kaffatan ba'da nidaihim bi khitabihi sifahi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin secara universal, ba'da nidaihim bi khitabihi sifah, setelah Allah menyerukan mereka dengan perintahnya yang bersifat lisan. Bima dzukira minas sholati wat taslim, dengan apa yang telah disebutkan daripada salawat dan taslim, salawat dan salam. Salam itu maksudnya salam ya penghormatan, salam kesejahteraan. Muassasan bi annallaha wa malaikatahu, didasarkan bahwasanya Allah dan malaikatnya yaf'aluna dzalika, mengerjakan salawat itu, artinya mencontohkan salawat itu. Artinya innahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu ila dzalik, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan salawat itu, atau dengan perintah salawat itu, laisa lihajatin lahu ila dzalik, tidak butuh ya bagi Allah kepada salawat itu. Ya. Bal qasdi tasrifikum lima amantum bihi, akan tetapi untuk tujuan memuliakan kalian pada apa yang telah kalian imani dengannya. Berarti tujuannya untuk memuliakan saja, karena esensinya membaca selawat itu akan mengalir, akan
memancar atau terpercik kepada diri kita sendiri. Kalau Rasulullah itu kalau Rasulullah atau Allah ini domirnya tadi innahu amarakum, ini bisa kepada Rasulullah ya. Kalau Rasulullah itu sudah full. Karena full itulah kemudian ketika kita membaca sholawatnya maka akan berdampak kepada kita atau terpercik kepada kita. Bi amrin tuwafiquna fihi malikal mulkil a'zami ta'ala, dengan perintah yang mensinergikan atau menserasikan dalam salawat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersalawat berarti sudah serasi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusholluna wa khawasi ibadihi shalihin al-mukarramin atau mukramin, dan mencocokkan juga kepada orang-orang khususnya, khawasul khawas, daripada hambanya yang soleh dan yang mulia, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi hadakumullahu bihi ilaihi, yang telah Allah memberikan hidayah bihi sebabnya, ilaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arsadakum ala lisanihi ala kulli ma yazlufu ladaihi, dan Allah memberikan petunjuk bimbingan kepada kalian melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli ma yazlufu ladaihi, atas segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, alladzi hadakumullahu bihi ilaihi, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, bihi sebab Nabi Muhammad memberi petunjuk kepadanya dan memberikan bimbingan kepada kalian atas lisannya Nabi Muhammad atau melalui perantaraan lisannya Nabi Muhammad kepada segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah. Syekh Izzuddin bin Abdussalam atau Abdissalam rahimahullah ta'ala berkata, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau berkata, laisatis salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna lahu. Salawat kepada Rasulullah itu bukan memberikan pertolongan, bukan memberikan pertolongan kepada kita. Saya ulang, laisatis salatu, tiadalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna, bukan menolong kepada kami lahu, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca itu bukan menjadi penolong untuk Nabi Muhammad, tidak. Misalnya membantu Nabi Muhammad terbebas dari kesalahan, tidak, bukan menolong. Salawat yang dihadiahkan dari kita kepada Nabi Muhammad bukan penolong. Fa inna mislana la yashfa'u limithlihi, karena sesungguhnya orang seperti kita itu tidak bisa mensyafaati kepada semisalnya, kepada orang yang seperti kita. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala amarana bimukafaati man an'ama alaina wa ahsana ilaina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membalas orang yang telah
ya, membalas jasa ya, orang yang telah memberikan anugerah kepada kita dan orang yang telah berbaik diri kepada kita. Nah, orang yang telah memberikan anugerah itu paling besarnya adalah Rasulullah. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersolawat kepada Nabi. Wa in ajazna an mukafaatihi da'awna lahu ayyukafi'uhu anna. Apabila kita tidak mampu untuk membalas budinya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencukupinya atau untuk membalas budinya daripada kami. Walamma ajazna an mukafaati sayyidil awwalin wal akhirin. Nah, setelah kita itu lemah untuk membalas jasa Rasulullah yang begitu besar, berjuang ya, demi tegaknya Islam, untuk membalas jasa itu amara rabbul alamin an nuraqqiba ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintainya atau untuk menyenanginya, ngefans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an nusalli alaihi, dan untuk bersalawat kepadanya, litakuna salatuna alaihi mukafa'atan bi ihsanihi ilaina wa ifdalihi alaina, supaya menjadi salawat kita itu supaya menjadi ya, balas jasa dengan kebaikan Nabi Muhammad kepada kita dan keutamaan Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita. Karena seandainya tidak ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya kita dalam kesesatan tentunya ya. Wala ihsana afdalu min ihsanihi, dan tidak ada ya, ihsan, kebaikan yang lebih utama daripada kebaikannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku ya, dengan satu kali salawat, maka Allah ya, memberikan salawat kepadanya 10 kali. Ya, tidak hanya itu ya, salawat itu menjadi mursyid pembimbing kepada kita kalau kita konsisten membacanya, yang menghantarkan, membuka pintu Allah Subhanahu wa taala melalui salawat, atau hati kita tercerahkan, rohani kita semakin tinggi berkat salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadiyyat rahimahullah, Qadiyyat, Imam Qadiyyat berkata rahimahullah taala berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali ya. Makna wadapun maknanya, makna sabda Rasulullah itu rahmatuhu wa tadaifu ajrihi ka qaulihi ta'ala, yaitu ya, rahmat Allah dan ya, melipatkan ganjarannya. Shalla itu kan artinya memang rahmat ya, rahmat Allah. Wa tadaifu ajrihi, dan ya, melipat gandakan pahalanya, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang melakukan kebaikan baginya 10 kelipatan, 10 ganjaran ya, 10 kebaikan itu. Al-ayah ya.
Al-An'am ayat 160. Qala berkata siapa Qadiyah, wa qad takunu salatu ala wajhiha wa zahiriha, kadang-kadang salat itu sesuai dengan wajahnya, dari sesuai seginya atau sesuai selawat itu sendiri, wa zahiriha dan zahirnya salawat, tasrifan lahu bainal malaikati kama fil hadis, sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal malaikati, di antara para malaikat, kama fil hadis, sebagaimana di dalam sebuah hadis. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, barang siapa yang menyebutku di suatu perkumpulan, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka saya akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik darinya. Maksudnya kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa taala di suatu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, akan kita menjadi mulia di atau banyak orang, akan dimuliakan banyak orang. Wa an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya beliau berkata, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, sesungguhnya saya akan bersalawat kepadamu. Fakam aj'al laka min salati, berapa saya akan jadikan kepadamu salawatku, berapa yang akan kujadikan kepadamu, kuhaturkan kepadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masyita, sesukamu, kata Rasulullah. Qultu ar-rubu, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata lagi, seperempat. Qala Rasulullah menjawab, masyita, sesukamu, terserah kamu, kata Rasulullah. Wa in zidta fa huwa khairun laka, manakala kau lebihkan dari itu, maka hal itu lebih baik bagimu, kata Rasulullah. Qultu an-nisfu, separuh, kata Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah menjawab, masyita, terserah kamu. Wa in zidta fa huwa khairun laka, jika kamu menambah atau melebihi daripada separuh itu, ia lebih baik bagimu. Qultu, kemudian Ubay bin Ka'ab lagi berkata, fasulusain, 2/3, 2/3. Qala Rasulullah menjawab, masyita, terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairun, jika engkau tambah, ia lebih baik bagimu. Qultu, lalu saya berkata, aj'alu laka salati kullaha, saya jadikan salawatku semuanya untukmu, ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tukfi hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu, maka dicukupkan kesusahanmu, diampuni bagimu dosamu. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam at-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Qala al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullahu taala, berkata sapa al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullahu taala, qauluhu, adapun sabdanya Rasulullah, salah qauluhu, adapun perkataan Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab,
uksirus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Maknahu, adapun maknanya, uksirud du'a'ah, yaitu memperbanyak doa. Saya akan memperbanyak doa. Fakam aj'alu laka min du'ai salatan alaika. Berapa saya akan menjadikan untukmu daripada doaku sebagai salawat kepadamu. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Qala Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Lais As-Samarqandi, saya punya kitabnya ya. Maksudnya kitabnya Abu Lais As-Samarqandi bernama Tajridus Shorih. Tidak, bukan itu ya. Tanbihul Ghafilin. Kitab, salah satu kitab Abu Lais As-Samarqandi yaitu Tanbihul Ghafilin. Law lam yakun lis-salati 'alan nabiyyi thawabun siwa annahu yarju bidzalika syafa'ah. Seandainya tidak ada di dalam salawat itu, di dalam salawat kepada Nabi Muhammad itu pahala, seandainya tidak ada pahala membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwa annahu yarju bidzalika syafa'ah, selain ia mengharapkan syafaat dengan salawat itu, lakanal wajib 'alal 'aqil alla yaghfulu anha, maka niscaya wajib bagi orang yang berakal alla yaghfula anha, untuk tidak lalai kepada salawat itu. Fa kaifa fiha maghfiratun lidzunub, bagaimana tidak lalai, wa fiha, sedangkan di dalam salawat itu maghfiratun lidzunub, terdapat ampunan bagi dosa-dosa. Wa fiha salatu minallahi ta'ala, di dalam salawat itu ada salawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Abu Lais As-Samarqandi, wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat, manakala kalian hendak mengenal atau mengetahui bahwasanya salawat itu adalah paling utamanya ibadah daripada semua ibadah, fatafakkar, maka berfikirlah atau renungkanlah olehmu fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Nabi, menghaturkan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat kepadanya dan haturkan salam kepadanya. Fasairul ibadat amarallahu ta'ala ibadahu biha, adapun semua ibadahnya Allah memerintahkan kepada hambanya dengan ibadah itu. Wa amma sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad shalla, maka bersalawat, sungguh bersalawat, alaihi binafsihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri, artinya memberikan contoh langsung dari Allah. Tsumma amaral mu'minina bi ayyusallu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk membacakan salawat kepada Nabi. Fasabata bihadza anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadah, bahwasanya maka tetapnya bahwasanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu paling utamanya ibadah ya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' baina as-salati wat taslim, apabila ya bersalawat kepada Nabi, falyajma', maka hendaknya menghimpun orang itu, baina salati wat taslim, antara salawat dan taslim, artinya
ya kalau bisa ya taslim juga diucapkan, misalnya Allahumma sholli wa sallim. Salim itu namanya taslim, salam penghormatan. Kedua-duanya dibaca itu lebih sempurna, ya lebih sempurna. Kalau dalam muqaddimah misalnya as-salatu wassalam, kan ada wassalamu ya. Wala yaqtasiru ala ahadihima, dan jangan meringkas atas salah satunya ya. Kalau bisa, bukan tidak boleh ya. Hukumnya boleh, cuma lebih sempurna ya. Wala yaqtasiru ala ahadihima, dan jangan meringkas atas salah satunya, misalnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada Allahumma sholli wa sallim. Wa hakal Ghazali rahimahullahu ta'ala fil ihya an ba'dihim. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya Al-Ihya an ba'dihim dari sebagian ulama. Qala, beliau berkata, kuntu aktubul haditha wa usalli ala nabi fihi wa lam usallim wa la usallimu ya. Dulu saya, kata Imam Al-Ghazali, menulis hadis dan membaca sholawat kepada Nabi SAW di dalam tulisan itu, atau menulis sholawat ya di dalam tulisan itu. Wala usallimu, tapi saya tidak menulis atau membaca salam kepada Nabi. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala. Lalu Imam Al-Ghazali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tutimmus sholata alayya fi kitabika?" Tidakkah engkau sempurnakan salawat kepadaku dalam tulisanmu, dalam kitabmu, wahai Imam Al-Ghazali? Fama katabtu ba'da dzalika illa shallaitu wa sallamtu. Maka kata Imam Al-Ghazali, sejak terjadi mimpi berjumpa Rasulullah dalam mimpinya itu untuk menyempurnakan salawat dengan salamnya, maka saya tidak pernah menulis sebuah kitab ataupun kitab apapun kecuali saya bersalawat dan menghaturkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kalau itu lebih sempurna ya, membaca salawat dan taslim. Allahumma sholli wa sallim ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, yustahabbu liqari'il hadisi wa wirihi mimma fi ma'naha, disunatkan ya, dianjurkan bagi orang yang membaca hadis dan selainnya ya, daripada yang semakna dengan hadis atau pembaca hadisnya. Idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarfa'a sautahu bis salati alaihi wa taslim, apabila menyebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya meninggikan suaranya dengan membaca salawat kepadanya dan membaca salam kepadanya. Artinya semangat, suaranya dinyaringkan, seperti yang terjadi di Madura itu banyak sekali. Kalau di Madura kalau dibacakan salawat langsung Allahumma sholli ala Muhammad, langsung dijawab dengan nada yang lebih tinggi. Wala yubalighu fi raf'i mubarabatan fahishatan. Janganlah ya, seseorang yang membaca salawat itu ya, menyaringkan dalam bersuara dalam membaca salawat, firraf'i dalam meninggikan suara, jangan terlalu
berlebihan dalam meninggikan suara, mubalaghatan fahisatan, dengan nada yang merusak, ya, nada yang merusak, misalnya ya, histeris, teriak-teriak itu tidak boleh. Qala berkata An-Nawawi, wa mimman nassa ala raf'i sauti al-imam al-a'zam al-hafidh Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi wa akharun. Dan di antara ulama yang memperbolehkan, yang nas, yang nas untuk meninggikan suara itu, yaitu Imam A'zam al-Hafidh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi wa akharun, dan ulama-ulama yang lain. Wa an Abi Bayan al-Asfahani, dari Imam Abul Bayan al-Asfahani, ya, rahimahullahu ta'ala, qala, berkata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami faqultu lahu, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Faqultu lahu, saya bertanya kepadanya, halla nafa'ta ibna ammika as-Syafi'i bi syai'in aw khassastahu bi syai'in. Saya bertanya kepada Rasulullah, kata Abi Bayan al-Asfahani, apakah tidakkah engkau memberikan pertolongan atau manfaat kepada cucu keponakanmu Imam As-Syafi'i? Maksudnya ini anak paman, ya. Maksudnya bukan ya, dari jalur yang di atas itu nyambung, maksudnya Imam Syafi'i kepada Rasulullah, paman Rasulullah. Jadi intinya, apakah Rasulullah memberikan manfaat kepada Imam Asy-Syafi'i dengan sesuatu, atau Rasulullah mengistimewakan dengan suatu hal? Qala, menjawab Rasulullah, na'am, iya benar, saya mengistimewakannya, menolongnya, memberikan manfaat kepada Imam Asy-Syafi'i. Sa'altu Rabbi alla yuhasibahu, saya memohon kepada Allah, kata Rasulullah, untuk tidak menghisap Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak dihisap. Fakultu, lalu Ubay bin al-Asfahani bertanya, bima, dengan apa? Qala, Rasulullah menjawab, li'annahu kana yusalli alayya salatan lam yusalli alayya bimithliha, karena Imam Syafi'i itu bersalawat kepadaku dengan salawat yang tidak pernah ia bersalawat kepadaku dengan salawat itu. Tidak ada seseorang pun yang bersalawat dengan itu sebelumnya, ya, maksudnya. Kultu, saya bertanya, kata Abu Bayan al-Asfahani, wa ma hiya, salat itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, kana yaqulu, Imam Syafi'i bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Imam Syafi'i itu bersalawat, Allahumma salli, ya Allah, salli, berikan rahmat, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, kullama dzakarahu dzakirun, setiap, ya, menyebutnya orang-orang yang berzikir, wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, dan lupanya dari menyebut kepadanya, al-ghafilun, orang-orang yang lupa. Jadi semuanya mencakup semua makhluk. Wa an Ibni Abdul Hakam qala, dari Ibnu Abdul Hakam berkata, ra'aitu Syafi'iyya fil manam, saya berjumpa atau bermimpi berjumpa Imam Asy-Syafi'i dalam tidur. Fakultu, lalu saya bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Syafi'i? Qala, Imam Syafi'i menjawab, na'amani wa ghafarali, Allah memberikan nikmat kepadaku dan mengampuni dosaku. Wazufiftu, dan saya digiring fil jannati, dalam surga, diboyong ke surga, kama tuzafful arusu, sebagaimana pengantin itu diboyong. Wa nuthira alayya kama yanthuru 'alal arus,
dan aku ditaburi bunga, kepadaku sebagaimana pengantin ditaburi bunga. Fakultu, lalu saya bertanya, kata Abdul Hakam itu ya, bima balau tahadzal hal, dengan apa engkau mencapai keadaan yang seperti ini? Faqala, lalu Imam Syafi'i menjawab, biqauli fi kitabir risalah, dengan ucapanku, dengan perkataanku di dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Ar-Risalah, tentang usul fikih, kalau tidak salah. Perkataan Imam Syafi'i itu yaitu membaca salawat kepada Rasulullah, yaitu wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat ala Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad, adada ma dzakarahu dzakirun, dengan jumlah bilangan orang-orang yang berzikir, wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun, dengan jumlah orang yang lalai dengan salawat, orang-orang yang lalai daripada salawat. Min fadha'ilis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab.